Assalamualaikum teman-teman. Hai, gimana kabarnya? Semoga semua selalu baik-baik saja ya. Dan semoga semua selalu dalam lindungan Allah. Baik lagi nih sama aku Uni di Diary Uni. Di video kali ini aku mau share ke kalian tentang pengalaman yang aku rasain atau pengalaman yang telah aku alamin lah ya di trimester kedua ini. Apa aja sih keluhan-keluhan yang aku rasakan di trimester kedua ini. Sekarang aku udah masuk di trimester ketiga sih, jadi aku mau share ke kalian tentang trimester kedua aku, pengalaman yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang hamil di trimester 1. Jadi nanti bisa antisipasi, mungkin sama kan gejalanya mungkin aja, tapi tiap orang sih beda-beda ya kadang. Jadi buat antisipasi aja gitu. Oke, kita langsung aja ke videonya. Sebelum ke videonya, seperti biasa kalian boleh banget untuk like, comment, atau subscribe channel YouTube aku biar aku makin semangat lagi buat video sharing sama kalian tentang pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian. Untuk yang udah subscribe, thank you ya. Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia. Kita langsung aja ke videonya teman-teman. Untuk kehamilan di trimester kedua ini aku sih nggak terlalu banyak keluhan ya meskipun masih ada sedikit-sedikit, tapi nggak separah di trimester pertama karena mungkin tubuh aku juga udah terbiasa kali ya, udah beradaptasi sama hormon-hormon baru saat hamil gitu. Jadi ya nggak terlalu nggak terlalu banyak keluhan gitu loh, meskipun ya ada tapi nggak separah trimester 1 gitu. Jadi waktu menginjak di trimester kedua itu, pertama yang aku rasain adalah perut aku terasa begah. Jadi kayak perut aku tuh terisi penuh banget, padahal aku makannya juga porsi seperti biasanya sebelum di trimester kedua gitu kan, tapi rasanya kok beda gitu. Jadi setiap habis makan ataupun setiap habis minum itu rasanya perut itu terasa penuh banget gitu loh. Jadi agak nggak nyaman sih, tapi ya gimana lagi, emang itu keluhannya gitu kan. Jadi aku jalanin aja. Jadi rasanya perut itu kayak ditekan dari dalam, itu kayak didorong gitu loh. Gimana sih rasanya, bisa aku jelasin ya kayak didorong dari dalam gitu loh. Kata bu aku sih itu katanya kulitnya lagi melar, jadi meregang gitu loh. Janinnya semakin besar kan di trimester kedua kan masih berkembang pesat tuh janin ada di dalam, jadi dia tuh kayak bertumbuh gitu loh. Jadi ditekan dari dalam kayak gitu, kulitnya jadi melar, terus rasanya itu kayak penuh banget perut itu. Kalau orang Jawa ngarani itu rasanya kayak sengkring gitu aku nggak tahu bahasa Indonesianya deh, tapi kalau orang Jawa rasanya itu kayak sengkring gitu loh kulitnya itu. Tapi itu aku rasain selalu di awal-awal minggu. Jadi kayak trimester pertama itu dimulai ke minggu berapa ya, 13 atau 12 gitu ya, lupa aku. Kayak pokoknya setiap pergantian minggu, jadi kayak ke 15 ke 16, jadi 16 awal itu aku ngerasain itu nanti selama 2 hari, dan setelah itu biasa lagi. Terus nanti di awal minggu kayak minggu ke-17 awal 2 hari 3 hari ngerasain itu lagi, terus nanti di awal minggu ke-18 kayak gitu. Jadi beruntun gitu loh, cuma yang nggak setiap hari, jadi cuma awal-awal di minggu baru gitu loh. Aku juga nggak tahu sih itu kenapa, apa hanya aku yang ngerasain atau kalian juga yang pernah hamil ngerasain itu juga. Tapi aku udah konsultasi sama bidan aku, dan bidan aku bilangnya sih wajar karena perkembangan janin itu semakin pesat setiap harinya. Jadi setiap minggu, terus awal-awal minggu tuh ya mungkin ada perkembangan baru dalam janinnya, jadi dia tuh kayak membesar gitu loh. Jadi wajar-wajar aja, cuma ya banyakin istirahat kata bidan aku. Terus yang aku rasain juga itu di atas vagina itu
kayak perut bagian bawah di atas vagina itu rasanya nyeri, agak nyeri, tapi yang enggak berkelanjutan. Jadi hanya beberapa hari aja, setelah itu hilang, terus nanti ngerasa lagi, terus hilang gitu. Jadi apa ya, nggak setiap hari ngerasa nyeri gitu loh, tapi ya agak keganggu. Cuma ya udah, dibuat istirahat aja, dibuat tidur aja, nanti juga hilang-hilang sendiri. Atau kalian boleh pakai baby oil. Biasanya aku tuh untuk meringankan rasa nyeri itu aku kasih baby oil biar lembab perutnya, terus biar nggak terlalu apa ya, nanti waktu lahiran stretch march, waktu kita garuk, waktu gatal kan mesti gatal tuh perut itu, biar nggak terlalu apa ya, membekas gitu loh kalau dikasih baby oil, katanya sih begitu. Jadi kalian harus jaga-jaga baby oil aja sih buat diolesin ke perutnya biar lembab, biar enak. Kalau aku gitu ngerasainnya. Terus kalau apa lagi ya, lebih sering pegel-pegel juga, jadi kayak kaki, terus apa ini, pinggang bagian belakang itu emang kerasa lebih berat gitu loh. Mungkin ya karena tekanan dari janin ya, jadi dari janinnya lebih besar, berkembang lebih pesat, tubuh kita itu kayak tulang-tulangnya itu mengalami beban, jadi nambah beban gitu loh. Jadi ngerasa kayak bagal-bagal, capek-capek lebih sering. Cuma aku mengatasinya dengan cara aku jalan pagi setiap habis subuh, ya nggak lama-lama, cuma mungkin 15 menit atau 10 menit di depan rumah gitu. Atau kalian boleh banget pakai senam hamil yang ada di YouTube. Aku biasanya sih senam hamil juga di YouTube, tapi nggak tiap hari juga. Jadi kalau apa namanya, agak longgar waktunya aku senam, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi nggak tiap hari senam. Terus apalagi ya keluhan aku, nggak ada keluhan yang signifikan sih kalau menurut aku ya. Pusing juga enggak sih. Kalau mual-mual emang dari trimester 1 aku nggak terlalu mual, jadi di trimester kedua alhamdulillah aku nggak mual sama sekali. Makan juga makin banyak juga, terus lebih apa ya, nggak ngidam juga sih, biasa aja aku di trimester kedua. Ya itu tadi keluhannya kayak kembung, terus apa, nyeri, pegal-pegal itu aja. Kalau kalian gimana di trimester kedua? Boleh komen deh di bawah kalau kalian udah pernah hamil gitu, anak pertama atau anak kedua. Biasanya sih anak pertama sama anak kedua itu beda ya, apa namanya, keluhannya itu. Setiap anak punya keluhan masing-masing katanya seperti itu, tapi aku juga kurang tahu sih karena aku baru hamil pertama ini, dan alhamdulillah anak aku nggak rewel. Terus tipsnya untuk di trimester kedua sih banyakin istirahat aja, terus banyakin gerak, jangan terlalu apa ya, kalau yang lagi kerja ya usahain jangan terlalu ngebut gitu loh, jangan terlalu banyak aktivitas di luar ruangan. Terus jangan angkat-angkat yang berat-berat kayak gitu, itu pengaruh banget sih kalau angkat-angkat yang berat. Kalau apa, pinggang kita itu nanti bisa renggang gitu loh, dan sakit, malah lebih sakit nanti kalau kita ngangkat kayak cucian gitu ya. Itu usahakan suami aja deh yang ngangkat atau orang lain gitu ya. Jadi kalian nggak perlu angkat-angkat cucian terlalu banyak atau berat gitu, kasihan nanti tubuh kita itu udah beban janinnya, kita harus ngangkat beban cucian gitu. Jadi usahakan jangan angkat yang berat-berat dulu gitu. Ya apa ya, kita harus jaga aja sih gimana pola apa ya, pola makan juga, terus pola gerak-gerak aktivitas kita dibatasi aja biar nggak terlalu capek juga gitu ya. Jadi ya buat senam, buat jalan-jalan itu nggak apa-apa, yang penting jangan angkat-angkat yang berat gitu. Udah itu aja sih kalau aku di semester kedua, nggak ada yang parah atau yang membuat aku sampai benar-benar nggak bisa aktivitas, alhamdulillah nggak ada. Itu tadi cuma nyeri dan lain sebagainya. Mungkin
kalian juga ada yang seperti aku, katanya sih hamil-hamil kebo kayak gitu namanya, jadi nggak ngerasain apa-apa. Tapi alhamdulillah sih enak juga di ibunya gitu kan, jadi nggak ngerasain yang terlalu berat apa saat hamil gitu. Oh iya, aku juga lebih sering sekarang itu kayak kesemutan gitu, tau nggak sih, kesemutan. Jadi kayak kaki kita ada di posisi yang kayak gitu, nekuk terus atau kayak gimana saat naik sepeda motor atau saat dibonceng gitu. Itu rasanya kaki tuh cepet kesemutan, mungkin nggak sampai 5 menit udah kesemutan kayak gitu sih. Mungkin karena pengaruh peredaran darah yang kurang lancar ya, karena tekanan dari perut gitu. Tapi alhamdulillah kaki aku nggak ada bengkak sih, ya biasa aja. Nggak tahu tapi kalau trimester ketiga nanti ya, tapi semoga aja enggak, karena itu agak bahaya kata bidan. Ya wajar, tapi agak bahaya gitu. Itu kan tandanya peredaran darah kita kurang lancar gitu. Tapi alhamdulillah aku nggak ada ngalamin bengkak ataupun apa ya, preeklamsi, tekanan darah tinggi, karena memang tekanan darah aku selalu rendah selalu 90 atau 80 itu, jadi nggak pernah ngalamin yang namanya preeklamsia gitu ya, tekanan darah tinggi. Atau kalian yang punya tekanan darah tinggi itu bengkak nggak kakinya waktu hamil tua kayak gitu? Ini keluhan aku di trimester kedua, jadi nggak terlalu banyak ya aja. Mungkin beda sama kalian atau sama aja ya. Trimester kedua itu masa-masa dimana kita udah beradaptasi sama keadaan yang baru, kata dokter seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak keluhan memang, tapi ya tergantung kandungannya juga, setiap orang pasti beda-beda gitu. Oke, sekian itu video dari aku, semoga bermanfaat, semoga bisa kalian ambil baiknya. Oh ya, untuk vitamin aku masih tetap sama di trimester ke-1 ya, kayak minum Volamil ataupun penambah darah kayak gitu, sama aja kayak trimester 1, nggak ada yang berubah. Cuma susunya aja sih yang berubah. Susu hamil kan ada tuh tahap-tahap 1, 2, 3 itu aja yang berubah, yang lainnya tetap sama aja. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Semoga kehamilan kalian selalu baik-baik saja sih ya, selalu baik-baik saja ya sampai lahiran nanti. Oke, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.